Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Saya mengajar di SMP SD Darussalam Plus Tanah Beak, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0622082448. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya melaksanakan kegiatan praktek mengajar untuk memenuhi tugas uji kinerja pada kelas 8 dengan materi sholat jenazah. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku di depan di atas mejanya, minta tolong dimasukkan dulu sampah-sampah yang ada di bawah meja ataupun kursi. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Bagaimana ketua kelasnya? Maju ke depan. Kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu menerima sebuah surat. Tahu surat apa? Ketika ibu buka suratnya, ternyata surat tentang kepaten. Nah, surat kepaten itu biasanya untuk menginformasikan ya, untuk memberitahu bahwasanya ada keluarga kita itu yang sudah meninggal. Kalian ada yang pernah sholat jenazah di sini? Belum. Ini yang laki-laki terutama. Belum pernah. Nah, besok ya melalui pembelajaran ini ya, semoga dengan dengan belajar semoga kalian bisa untuk menjelaskan bagaimana pengertian sholat jenazah
jenazah ya, melaksanakan sholat jenazah dengan sesuai dengan syariat Islam. Juga tentunya juga termotivasi bagaimana sebagai langkah kita untuk berpartisipasi atau berbelasungkawa kepada keluarga si mayit. Dan untuk memotivasi kalian agar tetap semangat bahwasanya kita belajar itu harus tetap semangat supaya kita memiliki banyak pengetahuan ya. Nah sekarang apa judul pembelajaran kita pagi ini? Cara jenazah. Semoga ya kita akan belajar tentang cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Tadi kalian kita sudah menonton video ya tentang apa tadi? Sholat jenazah. Bagaimana tata cara sholat jenazah ya? Apa hukumnya sholat jenazah? Fardu kifayah. Nah untuk lebih jelasnya lagi, Ibu mau sampaikan juga ada PT ya. Lebih diperhatikan lagi ya, cermati. Nanti setelah itu nanti kita akan coba game yang ada di depan ya. Setelah kita lihat ini, bisa kalian keluarkan bukunya mana yang penting dicatat ya. Dan sekiranya kalian yang penting bisa dicatat. Ibadah fardu kifayah yang harus ini ada definisi sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan muslim yang telah meninggal. Jadi supaya biar mereka sampai diharapkan maka baginya pahala satu kirat. Barang siapa menyaksikan sampai dimakamkan maka baginya 2 kirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat jenazah adalah muslim ya, berarti kalau dia kafir tidak harusnya supaya dipastikan dan dikafani menghadap kiblat, menutup orang yang menyolatkan dalam keadaan suci ya, suci dari hadas besar maupun kecil ya. Pun sholat jenazah niat berdiri takbir 4 kali, Al-Fatihah, salawat dan doa lalu salam. Ada caranya berdiri menghadap kiblat, niat sholat jenazah. Takbir pertama baca surat Al-Fatihah ya, habis niat ya. Keempat takbir kedua membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Niat ketiga baca doa untuk jenazah. Nah takbir keempat baca doa. Keutamaan sholat jenazah mendapatkan pahala besar, memperkuat persaudaraan, mengingat kematian ya. Nah, jadi ketika kita mendengar orang meninggal tentunya kita akan mengingat ya tentang kematian. Ayo cobalah mempraktekkan sholat jenazah dengan bacaan dan doa yang tepat ya. Sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah ya, yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal. Dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah,
Akhirnya indah. Bella. Bella, Bella sama juga Bella. Kalian tentunya setelah kalian melihat tadi video ya, ada apa namanya DPT itu, dan setelah mengerjakan ini, apa sih ini kan berdoa ya? Ini kita berdoa, kita sholat dulu ya, ini berdoa. Nah, kenapa kita harus berdoa? Ayo, coba Indah, kenapa kita harus berdoa ini? Ya, ya coba dia. Hah? Kenapa kiranya kita harus berdoa? Sebagai Manusia harus berdoa pada Allah karena doa merupakan bentuk penghormatan. ya, sebagai penghormatan kita ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada. Ya, kalau begitu ibu mau kalian buat kelompok, ya, lima kelompok ya. Coba yang di depan ini bisa angkat porsinya ke sini. Berarti 18 orang, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4 ya. Coba ini ke depan, lagi ke depan, angkat porsinya. Ini ada LKPD ya, Latar Kerja Peserta. Nah, nanti kalian jawab ya. Ini lagi dapat 4 ya. Sama-sama nanti mengerjakannya. Ya. Nah, yang ini bisa berarti 3. Nazira, 3. Ayo angkat porsinya. Sini saya. Nah ini ya, bisa diperhatikan kerja barengan ya. Apa yang jadi nulis semuanya harus aktif ikut, nanti ibu nilai dari sana ya. Silakan saya mulai. Bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa tulis Arabnya ya, bisa tulis bahasa Indonesia. Ini bahasanya bagaimana? Ya sudah, sekarang kumpulkan ya dari KPD-nya, ya, KPD-nya. Ya, sudah ditulis namanya. Nah, nomor 1 ini. Gak apa-apa, ya. Lihat ya, kalau kelompok 1 ini kita mulai ya, kita lihat
Nah, di sini kan kalian diminta untuk menulis ya sesuai dengan ya gambarnya. Enggak apa-apa. Ya. Nah, yang pertama ini niat. Ini kita lihat punya iman ini kosong. Belum bisa jadinya niatnya. Ya, intinya bacaan untuk lapas pertama itu ya yang berdiri itu ini niat. Terus yang kedua bacaan kedua itu surat Al-Fatihah. Ini tidak ada surat Al-Fatihahnya di sini. Surat yang ketiga atau sampai ya sudah, nggak apa-apa besok lebih rajin belajar lagi ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, sekarang kelompok 4 mana? Siapa tadi? Kelompok 4 Ibu Deka. Ada Nazila, Ofia, Yuniati dan Nadia. Nah, Ibu minta Nazila. Ayo, Nazila maju. Tadi sama kelompok 5 apa aja tadi yang bisa dijawab? Ada berapa? Satu. Nah, ini kelompok 4 ya. Mana? Yang pertama. Kedua, baca ya, ini kelompok 4 menjawab 3 ya. Oke, Dina, tepuk tangan. Ya, sekarang kelompok 3. Kita lihat ya. Ada kelompok 3 ini berapa yang bisa jawab? 1 juga. Ya, ya, yang pertama lihat ya. Itu aja. Coba bacanya. Tadi kalau yang cewek ya, terus ya, kasih ya. Udah ya. Tangan untuk kasih. Nah, jadi Tio, ini yang cowok-cowok terutama sudah tahu ya kalau mayit kalau kita sholat jenazah itu atau sholat mayit ini, jadi ketika salam tidak seperti sholat fardu atau pada umumnya ya, sholat yang 5 waktu. Nah, yaitu ketika salam itu bagaimana posisinya? Masih bagaimana? Berdiri. Jangan kalian duduk besok ya habis. Kita sholat jenazah waktu salam ya masih berdiri ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah mengerjakan KPD ya. Jadi ketika kalian ketika kita mendengar ada orang meninggal, terutama kalau ada di desa ya. Nah, tentunya kita hendaknya partisipasi dan kita juga harus belajar yang namanya sholat jenazah ini, karena di masing-masing setiap orang itu memiliki kewajiban untuk sholat jenazah. Seperti yang kalian lihat tadi bahwasanya sholat
kifayah. Ya, ada yang bisa mengambil dari pembelajaran kita tadi ya, dari pertama kita tadi nonton ya, nonton apa itu? Bagaimana orang melakukan sholat jenazah. Terus yang kedua, penjelasan ibu ya tentang sholat jenazah. Yang ketiga, kalian tadi sudah bagaimana main game ya, jadi pelajaran tentang sholat jenazah. Ya, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, pelan ya. Tadi sudah, nah dari pembelajaran ini sudah ada terbayang ya, ternyata kalian tahunya orang meninggal saja ya. Kalau yang dari pernah langsung melihat orang meninggal gitu, pengurusan orang meninggal misalnya dari memandikannya, pernah? Enggak ya? Tapi ada yang ikut juga, pernah ikut memandikan mayit? Enggak ada. Terus dari mengapani, ya. Besok kita akan belajar lebih banyak lagi tentang pengurusan jenazah ya. Itu ada 4 ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam pengurusan jenazah itu ada 4 yang kita lakukan. Yang pertama itu memandikan ya. Apa? Yang pertama memandikan, lalu mengapani ya, lalu menyalakan, dan yang terakhir ada yang sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Okia coba, Okia tanya. Niat sholat jenazahnya pakai bahasa Indonesia dengan Ya, niat sholat jenazah boleh nggak niat sholat jenazahnya itu pakai bahasa Indonesia gitu? Nah, kalau misalnya kalau yang belum bisa ya untuk pakai bahasa Arabnya boleh. Aku niat Ibu Arab ini menjadi motivasi kalian. Saya harus belajar banyak tentang sholat jenazah.